Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pelaksanaan kesekian kalinya, dan kali ini kita bertatap muka nih. Apa kabar semuanya kalian? Baik. Saya rasa semuanya baik ya. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kalian selalu diberikan kesehatan. Nah, di pembelajaran saya ini, saya harap jangan sampai ada yang tidak mengisi daftar hadir, karena penting sekali untuk mengisi daftar hadir tersebut, apalagi ini pembelajaran daring. Jadi kegiatan classroom, absensi juga di classroom saya taruh. Oke, kita mulai aja ya. Jadi alangkah baiknya untuk mengawali pembelajaran kita, pembelajaran pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dan properti, kita berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kita simak paparan dari PowerPoint saya. Terima kasih. Pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dan properti. Oke, baik. Jadi kita di sini masih bahas KD 3.2 nih ya. Memahami konsep pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi gedung. Dimana kita memang harus betul-betul memahami konsep pelaksanaannya gimana, kemudian pengawasan pekerjaan itu seperti apa sih dalam konstruksi gedung. Oke, saya akan jelaskan di sini. Nah, kegiatan kerja konstruksi. Kegiatan kerja konstruksi merupakan rangkaian kegiatan yang menghasilkan suatu konstruksi atau bagian dari konstruksi sesuai dengan tujuan. Yang menjadi tujuan penggunaan proses manajemen pada kegiatan konstruksi. Ini dimaksudkan agar hasil pelaksanaan sama dengan rancangan proyek tersebut. Ingat, kita garis besar nih. Ini dimaksudkan agar hasil pelaksanaan sama dengan rancangan proyek tersebut. Maksudnya gini. Memang bisa ketika ada perubahan dalam suatu rancangan proyek, antara rancangan dan pelaksanaan itu berbeda. Maka ketika perbedaan itu kita dapatkan setelah perencanaan dan pelaksanaan, kita bisa kok ada yang namanya adendum. Umumnya adendum kontrak merupakan penambahan pada kesepakatan pokok. Penambahan atau perubahan yang dilampirkan tidak boleh keluar dari perjanjian pokoknya. Mesti tetap sesuai dengan kesatuan kesepakatannya. Penambahan adendum kontrak ini dapat dilakukan meski jangka waktu perjanjian belum berakhir, selama semua pihak masih menyetujuinya. Oke, next. Pelaksanaan sama dengan rancangan proyek tersebut. Ya, tepat waktu, biaya yang digunakan sesuai dengan rencana atau masih dalam batas anggaran yang telah ditentukan. Kualitas hasil pelaksanaan sesuai dengan persyaratan. Proses pelaksanaan dapat berjalan lancar dan baik. Tentunya terhadap pihak-pihak yang terkait dan peraturan yang berlaku. Nah, manajemen konstruksi. Sistem manajemen adalah sistem untuk menetapkan kebijakan dan sasaran, serta menetapkan metode untuk mencapai sasaran tersebut. Sistem manajemen konstruksi merupakan suatu sistem rekayasa dengan pemanfaatan sumber daya seperti manusia, uang, bahan, peralatan, teknologi, dan waktu. Dalam bentuk kegiatan yang berurutan di dalam proses penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, itu sebagaimana disebutkan seperti efisien. Penggunaan sumber daya, maksudnya seperti itu. Efisien penggunaan sumber daya adalah bagaimana penggunaan sumber daya dikaitkan
dengan pemilihan sub kegiatan apakah sudah tepat, misalnya tepat jenis, tepat jumlah, dan lain-lain. Kemudian efektif, penggunaan sumber daya. Maksudnya adalah bagaimana penggunaan sumber daya dikaitkan dengan sasaran kegiatan. Apakah sudah sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan? Seperti tepat waktu, selesai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Tepat biaya, sesuai dalam batas anggaran yang tersedia. Dan tepat kualitas, sesuai antara sifat dan karakteristik produk hasil pelaksanaan dengan kebutuhan pemilik atau pengguna atau pemakai. Serta proses pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan baik terhadap pihak-pihak terkait dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian produktif. Produktif merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Next. Tahapan pekerjaan proyek konstruksi. Mulai dari kebutuhan konstruksi, survei dan investigasi, desain perencanaan, pradesain, detail desain. Saya kira kalian sudah tahu mengenai pradesain dan detail desain. Yaitu pradesain ini adalah gagasan atau ide-ide yang tertuang dalam sebuah desain awal. Dan detail desain adalah gambar kerja. Desain kerja, desain yang siap itu. Kemudian pelaksanaan konstruksi. Kemudian konstruksi dipergunakan, operation and maintenance. Kemudian pembongkaran. Nah, pasti kalian bingung nih, pembongkaran maksudnya seperti apa sih? Jadi pembongkaran yang dimaksud itu apabila suatu konstruksi sudah tidak layak fungsi, maka akan dibongkar yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk konstruksi atau bangunan yang baru. Ya kalau misalnya pembangunannya untuk bangunan baru, nggak ada renovasi, ya udah namanya langsung aja tuh bangunan baru gitu. Ini saya mengumpamakan pembongkaran itu agar lebih jelas. Next. Nah, lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan proyek, penyerahan hasil akhir pekerjaan. Pelaksanaan fisik dalam hal ini setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif, baik pada tahap pembangunan maupun pada tahap pemanfaatan bangunan gedung. Pelaksanaan fisik ini persyaratan administratifnya seperti dokumen pembiayaan atau dokumen anggaran, status hak atas tanah, status kepemilikan, perizinan, dokumen perencanaan, dokumen pembangunan, dan dokumen pendaftaran. Penyerahan hasil akhir pekerjaan, dokumen hasil pelaksanaan konstruksi. Ini meliputi gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan asbul drawing. Nah, asbul drawing, jadi pengertian asbul drawing itu adalah gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan. Karena tentunya antara gambar perencanaan dengan pelaksanaan itu berbeda, makanya keluarlah dengan asbul drawing. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk surat izin mendirikan bangunan IMB, itu juga termasuk hasil pelaksanaan, dokumen hasil pelaksanaan konstruksi. Kemudian yang ketiga, kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan beserta segala perubahan dan adendum. Kemudian yang keempat, laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik, laporan akhir manajemen konstruksi atau pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala.
Kemudian berita acara, perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima 1 dan 2, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik. Kemudian foto-foto, dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik. Kemudian yang terakhir, manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan mekanikal elektrikal bangunan. Jadi yang terakhir ini lebih kepada pemeliharaan dan perawatan, seperti itu. Next. Selesai. Jadi itu penjelasan yang bisa saya jelaskan. Ini kemarin yang minta soal nih, saya berikan soal nih, ada 1, 2, 3, 4, 5 soal. Silahkan kalian bisa kumpulkan melalui Classroom ya, atau bisa kalian tunjukkan pada saat kita live Zoom hari Jumat. Oke, sekian dan terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Tugas-tugas yang saya berikan itu mohon dikerjakan. Hari Jumat kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.